Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita mulai pembelajaran matematika wajib ini dengan berdoa. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Dengan berdoa tadi, semoga yang kita jalani di meeting ini bermanfaat dan kalian dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang matrik, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa yang masih bertanya-tanya bagaimana cara apa yang harus dikerjakan ketika kalian mendapatkan materi di web saya imdatmed.my.id. Saya share screen dulu dan layar. Oke. Coba share screen. Jika kalian membuka halaman web seperti ini, kalian sudah bisa login. Kalian sudah login, maka cari saja course yang namanya matrik. Maka bentuknya akan seperti ini, ya kan? Di general ada petunjuk sama materi matrik. Ketika kalian ngeklik materi matrik, itu akan otomatis download materi matrik. Di sini ada konsep matrik dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga yang saya sembunyikan dan sudah saya buka tadi jam 7. Materi yang kemarin, nah tujuan kalian membuka ini adalah biar di sebelah kanan itu muncul tanda centangnya, ya. Cara membuat biar tercentang, kalian tinggal buka materinya. Nanti materinya ini kalian baca. Kalau sudah dibaca sampai bawah kalian pahami, kok masih belum paham, coba di penjelasan konsepnya. Nah, di sini ada video. Videonya saya memang mengambil dari Pak Fasya. Penjelasan video. Nanti kalau sudah dilihat semua videonya, kok masih belum paham lagi, bisa kembali, lihat lagi. Nah, ini ada navigasinya di bawah. Jadi, syarat untuk tercentang hanya melihat seperti ini. Kalau sudah semua, ini lagi ada penjelasan lagi. Kalau kok sampai sudah, nah ini yang terakhir ada review materi. Review materi itu latihan soal. Ya, kalian mengerjakan soal. Jika kalian berhasil menjawabnya sampai benar minimal 75%, artinya kalian lulus dari materi ini. Topik ini kalian lulus. Kalian bisa lanjut ke berikutnya. Gitu ya. Bagaimana mengerjakannya? Ya tinggal kerjakan saja, dipilih. Kalau ini jenis soal mencocokkan, menjodohkan. Jadi misalkan ini, oh ini matrik kolom. Nah, jawab saja matrik kolom. Terus jawab sampai pertanyaan ketiga. Ini ada 3 soal. Ya, jawab saja. Kalau sudah diselesai. Finish. Seperti ini kan, misalkan ini saya dapat nilai berapa menjawab 1 tok. Oh, keterangannya saya mendapatkan nilai 10 dari 100. Artinya saya masih bisa mengerjakan 10%. Artinya kan belum belum tuntas, belum bisa lanjut ke berikutnya. Maka kalian punya hak untuk mengulang lagi. Di sini mungkin tulisannya new atom. Nah, kalian klik saja, nanti diulang lagi. Soalnya masih tetap sama. Jadi kalian ingat-ingat nanti jawabannya apa. Nah, kalau masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum tanya jawab. Ini bagus sekali, ada 2 penanya, tanyanya sama tentang matriks segitiga. Sudah saya jawab juga di sini, nanti coba kalian cek ya. Itu bagaimana cara
mengerjakan yang ada di web. Oke, saya lanjut. Saya kira nggak ada pertanyaan untuk di web. Kemarin sudah banyak ratusan peserta sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sekarang nanti kalian lanjut lagi webnya setelah meeting ini. Jadi setelah meeting ini kalian tetap buka web saya yang imdatmed.my.id. Nanti dari situ kalian melakukan seperti yang kemarin kalian lakukan untuk melaksanakan tugas yang di konsep matrik. Nanti materinya adalah operasi pada matrik. Oke. Dari kata-kata operasi, ya, ada yang nggak asing dengan kata operasi dalam matematika. Ada operasi apa saja coba? Bilangan Yang bisa bulat. jawab? Operasi bilangan. Itu jenis bilangan. Operasi itu apa? Operasi Jumlahan. pengurangan, penjumlahan, pengurangan, Perkalian, pembagian. Iya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ada lagi? Pangkat mungkin? Ada nggak operasi perpangkatan? Ada. Ada lah. Jenis-jenis operasi dalam matematika itu seperti itu. Jadi kalau kalian dengar operasi, langsung, oh yang dimaksud mungkin penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun kombinasi dari semuanya, gitu ya. Kombinasi dari perkalian dan pengurangan, penjumlahan dan pengurangan, dan sebagainya. Apakah yang saya tampilkan sudah bisa tampil di layar kalian? Sudah ya? Saya bagikan slide tentang matrik. Kita belajar fokus pada operasi pada matrik. Saya kira materi kemarin yang konsep matrik itu sangat mudah. Intinya matrik itu adalah susunan atau tatanan bilangan-bilangan yang dibentuk berdasarkan baris dan kolom. Jika matrik itu hanya terdapat baris, maka matrik itu bernama matrik baris. Nah, itu masuk ke jenis-jenis ya. Jenis-jenis matrik. Jika matrik itu hanya satu kolom, berarti namanya matrik kolom, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang operasi pada matrik. Operasi pada matrik yang pertama adalah penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan ini saya kira sangat mudah sekali, kalian bisa menguasai. Akan tetapi syaratnya, nah ini kalian harus tahu tentang syarat-syarat untuk bisa melakukan operasi pada matrik. Yang pertama penjumlahan, syaratnya itu adalah ordonya sama. Masih ingat ordo itu apa? Halo? Ada yang masih ingat ordo itu apa? Iya. Jumlah baris dan jumlah kolom gitu ya. Ordonya sama. Kalau ordonya berbeda gimana? Tidak bisa dijumlahkan. Begitu pula nanti untuk pengurangan juga tidak bisa untuk pengurangan. Jadi syarat untuk penjumlahan dan pengurangan adalah ordo dari kedua matrik tersebut sama. Untuk operasinya bagaimana? Caranya dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yang letaknya sama. Misalkan baris 1, kolom 1, ya dijumlahkannya dengan baris 1, kolom 1. Sebagai contoh, A ditambah B ditambah C, ya, itu A 94, 90, 85, 87, dan seterusnya. B juga sama, seperti itu, ya, matriknya C. Maka bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, kita fokus pada baris pertama, kolom pertama, misalkan ini. Nah, ini saya lingkari merah. Kelihatan ya? Nah, yang bersesuaian kan itu dulu. Nah, 94 ditambah 86, 94 ditambah 86 ditambah 91.
Coba berapa? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 1, 11. Ya kan? 10, 18, 27. Berarti 271. Nah, maka jumlahnya dituliskan di baris dan kolom yang sama juga. Nah, di sini. Hasilnya 271. Berikutnya untuk baris pertama kolom kedua. Ini 90, 88, 94. Maka hasilnya 272. Dan seterusnya bisa kalian hitung. Nanti coba kalian hitung hasilnya benar nggak yang ada di PowerPoint yang sudah kalian download. Yang sudah belum di-download ya. Yang nanti kalian download. Nah, di PowerPoint ini kalian download, terus dilihat benar apa salah. Itu operasi pada penjumlahan. Saya kira nggak ada pertanyaan. Berikutnya, contoh soal. Sama seperti tadi, contohnya malah lebih mudah. Kalau tadi matrik 3 kali 3, ini 2 kali 2. Diketahui matrik A negatif 2, 5, 6, negatif 7. Dan B negatif 3, 8, negatif 5, 9. Tentukan A tambah B. A tambah B dan B tambah A. Untuk A tambah B, jadi kita tulis A, ini sesuai dengan soal tadi. Terus B juga sesuai dengan soalnya. Kita jumlahkan saja. Negatif 2 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 5. Ya kan? Berikutnya 5 ditambah 8. Hasilnya 13. Berikutnya lagi 6 ditambah negatif 5. Hasilnya 1. Yang terakhir negatif 7 ditambah 9. Hasilnya 2. Sehingga matrik tersebut, matrik A tambah B sama dengan negatif 5, 13, 1, 2. Nah, terus coba yang B. Yang B ternyata B ditambah A itu sama saja hasilnya. Karena penjumlahan dihitung bolak-balik ternyata sama. Ya, negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nah, matrik kedua ini sama. Karena A tambah B sama dengan B tambah A, maka bisa dikatakan bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Sehingga untuk operasi penjumlahan bersifat komutatif. Komutatif itu bolak-balik. Bisa ditulis di depan, bisa ditulis di belakang. Saja. Oke ya. Lanjut ke pengurangan. Sama seperti penjumlahan, pengurangan ya juga dengan syarat ordonya harus sama. Yang dioperasikan harus sama ordonya. Bisa juga kita tulis bahwa pengurangan kan lawan dari penjumlahan. Maka A dikurangi B bisa kita tulis sebagai A ditambah negatif B. Artinya B-nya mau dinegatifkan dulu, baru mau dijumlahkan dengan A, ataupun kalian langsung kurangkan saja, A kurangi B. Seperti itu. Contoh soal, misalkan ada A, 3251, B, negatif 16, negatif 47, C, 0, negatif 3, 92. Tentukan A kurangi B kurangi C, A kurangi B kurangi C, A kurangi B tambah C, dan D, A kurangi B tambah C. Cara mengerjakannya sama. Yang pertama A dikurangi B dikurangi C. Ya.
Kalian perhatikan. Coba kalian baca dulu, terus kalian apa namanya cek di oret-oret ada kesalahan di bagian apa coba. Misalkan ada kesalahan, kalau udah bener ya benar aja. Gimana, ada yang salah? Ada ya? Ada yang perlu ditanyakan untuk penjumlahan dan pengurangan? Halo? Enggak ada, Pak. Ada. Sementara masih terjangkau ya, masih bisa di apa namanya? Masih bisa dicerna untuk penjumlahan dan pengurangan. Udah berapa? Oh, udah 100 peserta. Oh, kalau menyajikan layar itu ternyata sekarang sudah tidak bisa berbagi. Oh, itu ya, open kamera ya. Oke, lanjut lagi. Dan bentar, ini kok HP-nya kok blank. Nah, setelah penjumlahan, pengurangan, sekarang ke perkalian. Perkalian ada dua macam. Perkalian matrik dengan skalar. Skalar tahu? Ada yang sudah pernah dengar kata skalar? Nah, atau perkalian Pak. bilangan real. Gimana? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Dulu pernah belajar fisika, materi vektor, atau peminatan, matematika peminatan, belajar tentang vektor sudah pernah? Nggak pernah belajar, Pak. Ya, dulu di materi vektor ada yang namanya skala. Ada yang namanya vektor, gitu ya. Nah, dalam aljabar matrik, kita sering menyebut bilangan real sebagai suatu skalar. Jadi bilangan real biasa, misalkan 5, tidak disusun secara matrik, ditulis seperti biasa 5 gitu, tak. Maka 5 itu termasuk skalar. Tapi kalau kita susun sesuai dengan kaidah matrik, misalkan bilangan 1, 2, 3 menjadi satu baris, terus dibatasi dengan kurung, maka itu namanya matrik. Tapi kalau ditulis biasa tak, misalkan 3, cuma angka tunggal seperti itu, bilangan tunggal 3, maka itu namanya skalar. Bisa dipahami ya? Jadi misalkan ini ada bilangan real tertentu, tapi ditulis seperti biasa, bilangan seperti biasa, tidak dibatasi dengan kurung, ya, maka itu disebut skala. Sama seperti kalian dulu pas belajar vektor. Yang namanya vektor ya yang ditulis, yang dibatasi kurung-kurung-kurung itu sih, ya kan? Atau disajikan dengan IJK itu, misalkan 5I ditambah 2J tambah 3K, maka itu namanya vektor. Tapi kalau bilangan itu ditulis sendiri, tanpa ada kaidah penulisan dalam vektor atau dalam matrik dan lain sebagainya, maka seringkali itu disebut sebagai skalar. Itu ya. Skalar kalau di sini
disimbolkan sebagai K, ya. Terus matriksnya disimbolkan dengan huruf besar. Dalam hal ini A. Misalkan skalar K dikalikan dengan matriks A. Misalkan matriks A itu ordonya 2 kali 2. Maka dituliskan sebagai K kali A, B, C, D itu sama dengan A. Tinggal dikali-kalikan saja. K dikalikan dengan A, dikalikan dengan B, dikalikan dengan C, dikalikan dengan D. Maka ketemu KA, K kali B, K kali C, dan K kali D. Seperti itu. Jadi mengoperasikannya tinggal dikalikan satu per satu. Kalau itu perkalian antara skalar dan matrik. Ya. Ingat-ingat, di matrik itu ada 2 jenis perkalian, yaitu skalar dengan matrik, dan nanti matrik dengan matrik. Khusus untuk skalar dengan matrik, kaidah perkaliannya seperti ini. Tinggal dikalikan dengan skalarnya. Skalar dikalikan dengan masing-masing elemen matriknya. Sebagai contoh, misal ada matrik A itu negatif 2, 7, 3, negatif 2, 4, dan 0. Maka hitunglah matrik 5A. Nah, 5A. Seperti tadi yang sudah saya katakan, berarti ditulis 5 kali A. 5 kali A. Maka 5-nya dikali 2. 5 dikali 2, dikali negatif 2 untuk baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 berarti nanti 5 kali 7. Baris 2 kolom 1, 5 kali 3, dan seterusnya. Maka tinggal dioperasikan saja seperti ini. 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10. Ya kan? 5 kali 7, 35. 5 kali negatif 3, 15. 5 kali negatif 2, negatif 10. Dan seterusnya. Sehingga hasilnya negatif 10, 35, 15, negatif 10, 20, dan 0. Begitu pula jika suruh menentukan negatif 2 kali A. Ini, negatif 2 kali A. Ya tinggal ditulis saja negatif 2 dikali A. Sehingga hasilnya ini. Tinggal kali-kalikan saja. Negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 7, negatif 2 kali 3, negatif 2 kali negatif 2 lagi, negatif 2 kali 4, negatif 2 kali 0. Terus kalian tulis hasilnya. Maka itu adalah hasil perkalian matriknya. Ya. Ada pertanyaan untuk perkalian ini? Mohon maaf, ini kok tertutup ini terus ya. Tidak, Pak. Oh, tidak ada ya. Semoga mudah dipahami. Nah, kalau digabungkan sekarang, digabungkan antara perkalian dengan pengurangan. Contoh berikutnya. Kalau sudah masuk ke ranah penjumlahan dan pengurangan lagi, diingat-ingat tadi ordonya harus sama yang kalian teliti. Jika ordonya berbeda, maka otomatis kalian tidak bisa mengerjakan soal itu. Atau soal itu tidak bisa dikerjakan. Ini teliti dulu, ordonya sudah sama belum antara A dan B. Karena nanti skalar dan matrik, perkaliannya akan menghasilkan matrik yang ordonya sesuai dengan tadi. Oh, sudah sama. Ya. Sekarang suruh menghitung 3A dikurangi 2B. Langsung saja tulis 3A dikurangi 2B. Sama dengan, langsung kalikan saja 3A. Berarti 3 kali 4. Halo? 3 kali 4? 12. 12. 3 kali 0? 0. 3 kali negatif 1?
Negatif 3. Ya. Ya, terus 9, Dan 3, 6. 6. Bisa kalian langsung tulis kayak gini ya. Ya, dikurangi 2B. Jadinya 10. 10. Minus 10, 8. 8. 6. 6. 0. 0, Negatif 2. Negatif 2. 4. 4. Dikurangkan 12 dikurangi 10. 2. Yang berkurang 2. Negatif 8. Negatif 3. Hah? Negatif 3 dikurangi 6 berapa? Negatif 9. Dan 9 terus 9 terus 5. 5 2. 2. Tulisannya jelek. Sorry. Tinggal menggunakan cara yang seringkas itu bisa ya. Jadi langsung saja tulis saja kalau kalian sudah menguasai perkalian, tulis saja hasil perkaliannya, terus dikurangkan, tulis lagi hasil perkaliannya, tinggal dikurangkan. Ataupun kalian mampu langsung mengerjakan dari sini langsung ke sini, nggak masalah ya. Karena kalian menguasai bisa langsung, wah langsung 3 kali 4 dikurangi 2 kali 5, 3 kali 4 12 dikurangi 10, langsung tulis 2. 3 kali 0 0 dikurangi 2 kali 4 8, 0 dikurangi 8 negatif 8 tulis ya. Seperti itu juga bisa. Jadi banyak cara, tidak harus saklek sesuai dengan ini. Ya, kalau seperti ini, wah ini ketutup ya. Nah, ini kan ditulis runtutan caranya. Kalau kalian sudah menguasai, kalian bisa langsung selesaikan. Oke, saya kira masih belum ada pertanyaan karena materinya masih. Nah, ini berikutnya adalah perkalian antara dua matrik atau perkalian matrik dengan matrik. Ternyata panas. Perkalian matrik dengan matrik. Perkalian dengan matrik dengan matrik itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kolom pada matrik yang di depan atau matrik yang pertama itu harus sama dengan baris di matrik yang kedua. Jadi sebagai contoh, misalkan A itu ordonya M kali N. Barisnya itu yang M apa N? Barisnya. Berarti kalau A M kali N, barisnya yang M apa yang N? M. Baris yang M. Mama. Ya. Barisnya yang M. Terus kolomnya yang N. Berarti M kali N itu artinya barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N. Begitu pula B, N kali P, berarti barisnya sebanyak N, kolomnya sebanyak P. Maka hasil akhirnya, misalkan hasilnya itu C, ordonya akan berubah menjadi M kali P. Baris yang paling depan dikali kolom yang paling belakang. Dari gambaran ini, ada yang perlu ditanyakan? Oke, mungkin belum ada pertanyaan. Saya kasih contoh soalnya. Nah, diketahui matrik A, 21 negatif 4 negatif 2, dan B, negatif 1 negatif 3, 2, 6. Nah, pertama, kita analisis dulu.
Untuk matrik A, itu ordonya berapa kali berapa? Ada berapa baris, ada berapa kolom? 2 kali 2. 2 kali 2. Yang B? 2 kali 2. 2 kali 2. B 2 kali 2. Kita perhatikan ini. Kolom pada A dengan baris pada B sudah sama belum? Sama ya? Ya. Kalau sama, maka kita bisa melakukan operasi perkalian. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, ini mungkin agak susah. Kalian perhatikan, banyak kesalahan nanti kalau kalian mengerjakan perkalian karena bingung atau belum paham di awalnya. Cara mengalihkannya seperti ini. Nah, coba kalau kalian lihat, kok bisa A kali B, ya, A kali B ini menghasilkan ini. Nah, kok bisa seperti ini ya? Nah, itu dari mana? Oke, saya buka pertanyaan dulu. Saya buka tanggapan. Ada yang bisa menanggapi kok bisa ini jadi negatif 2 tambah 2, negatif 6 tambah 6, 4 dikurangi 4, 12 dikurangi 12. Itu dari mana coba? Ada yang bisa menanggapi? Halo? Bingung jawab bingung, tahu jawab tahu Belum, coba. Pak. Belum bisa. Ada yang mau buka suara lagi? Jawab belum juga nggak apa-apa kok. Belum bisa, Pak. Bingung. Atau barangkali sudah belajar tadi malam. Sudah coba buka-buka buku paket, terus bisa jawab. Bingung? Oke. Kalau kalian masih bingung ini, caranya seperti ini. Perhatikan ya, saya coret-coret. Kalian fokus pada baris di matrik yang pertama dan kolom di matrik yang kedua. Yang pertama, kita pingin ngisi ini namanya baris pertama kolom pertama. Berarti baris 1 kolom 1. Maka kalian fokus di baris 1 pada matrik pertama, ya, ini, dan kolom 1 pada matrik yang kedua. Nih, perkaliannya diingat-ingat. 2 dikali negatif 1, 2 dikali negatif 1, berapa hasilnya? 2 kali negatif 1? Negatif 2. Ini hasilnya di sini. 2 kali negatif 1 sama dengan 2. Tulis dulu, sama dengan negatif 2. Tulis saja negatif 2. Kemudian 1 dikali 2. Hasilnya berapa? 2. Iya, 2. 2. Maka ditulis 2. Nah, itu cara mengalihkan matrik dengan matrik. Masih proses yang pertama untuk baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2 berarti ada di sini. Baris 1 kolom 2 itu ini. Ya, yang negatif 6 dan 6. Baris 1 kolom 2. Berarti kalian fokus di baris 1 kolom 2. Ya kan? Nah, ini baris satunya itu 2, 1. Kolom keduanya negatif 3, 6. Maka jika dikalikan,
Saya ganti, jangan pakai stabilo. Maka jika dikalikan ini 21 dengan min 3, 6. 2 kali negatif 3, hasilnya negatif. 1 kali 6 hasilnya 6. Seperti itu ya. Jadi hasil kalinya itu nanti dijumlahkan. Hasil kalinya dijumlahkan. Hasil kalinya dijumlahkan. Begitu pula untuk baris yang kedua. Baris yang kedua itu kan negatif 4 sama negatif 2. Nah, tinggal lihat baris kedua kolom pertama, berarti negatif 4 kali negatif 1, negatif 2 kali 2, nah, hasilnya 4 dikurangi 4. Negatif 4 kali 3, negatif 4 kali negatif 3, 12. Negatif 2 kali 4, negatif 12. Jadi yang perlu diingat adalah baris kali kolom. Baris pada matrik yang pertama, kolom pada matrik yang kedua. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Iya. Jadi kalau perkalian itu digambarkan seperti ini. Baris, baris, dikalikan kolom, kolom. Ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti di web kalian bisa pahami lagi, di web saya yang im.med itu ada beberapa cara dan contohnya. Ya. Ada cara menggunakan ABC dan lain sebagainya. Nanti dicek. Begitu pula untuk sebaliknya B kali A. B kali A sama, berarti barisnya dulu kalikan kolomnya. Hasilnya seperti ini. Apakah hasilnya sama antara A kali B dan B kali A? Ini sama enggak? Yang A dan B. Enggak sama kan? Karena enggak sama, ingat perkalian tidak boleh kalian bolak-balik. Atau perkalian pada matrik itu tidak bersifat komutatif. Ya, tidak bersifat komutatif. Jadi kalau kalian lihat soal, wah ini enaknya B kali A saja, ini bukan A kali B. Terus kalian mengerjakan A kali B dengan cara B kali A. Maka itu tidak bisa, karena hasilnya berbeda. Itu ya, bisa dipahami ya. Insya Allah paham. Ya. Oke, materi operasi ini sudah. Nah ini ada tambahan. Perkalian dengan matrik identitas. Masih ingat ya, matrik identitas itu intinya pada diagonal utamanya itu nilainya 1, dan selain diagonal utama nilainya 0. Ya. Sebagai contoh lagi, matrik identitas misalkan 3 kali 3. Berarti ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini contoh matrik identitas ya. Nah ini namanya diagonal utama. Yang ini namanya diagonal utama. Nah, kalau diagonal utamanya itu nilainya 1 semua, dan yang selain diagonal utama nilainya 0, maka itu namanya matrik identitas. Berapapun nilai matrik, jika dikalikan dengan matrik identitas, hasilnya akan tetap matrik itu sendiri. Tapi perlu diketahui harus sesuai dengan kaidah perkalian antar matrik. Ya. Sebagai contoh itu matrik A, A, B, C, D dikalikan dengan matrik identitas 1001. Itu berarti kan ordonya 2 kali 2. Nah, matrik identitas itu kan matrik persegi. Yang punya diagonal utama kan persegi. Kalau persegi panjang tidak punya diagonal utama. Ya. Matrik kolom tidak punya diagonal utama. Matrik baris juga tidak punya diagonal utama. Yang punya diagonal utama adalah matrik persegi. Maka hasilnya tetap ABCD atau A itu sendiri. Nah, khusus untuk matrik identitas, itu perkalian bisa bersifat komutatif. Jadi, A kali I, kalian mau nulis I kali A, itu sama saja. Oke, itu tambahan sifat untuk perkalian.
Oke. Untuk operasi matriks saya kira cukup. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti coba kalian dilanjut. Kalau kalian Ya. memang benar-benar bisa menguasai operasi pada matrik, kalian bisa menyelesaikan apa yang ada di web. Ya, tinggal baca, terus review. Oke, berikutnya, materi berikutnya ini agak ngebut karena 2 minggu ke depan, hari Selasanya tanggal merah. Nah, jadi saya sampaikan hari ini. Nah, nanti pas kalian libur, kalau kalian tergerak hatinya untuk membuka matematika, silakan nanti dibuka. Kalau tergerak, kalau enggak nanti di minggu berikutnya enggak apa-apa. Determinan. Nah, determinan dan inverse matrix. Determinan itu disimbolkan sebagai, dituliskan seperti ini. Determinan itu bisa ditulis sebagai, misalkan determinan dari A, maka ditulis A dikasih tanda mutlak. Ya, kayak seperti tanda mutlak, kasih garis kanan kirinya. Atau ditulis det A. Determinan dari A itu ditulis A diberi tanda seperti tanda mutlak, dan bisa ditulis juga dengan det A. Ini langsung materinya determinan dan inverse. Untuk matrik persegi 2x2, determinan rumusnya adalah ini. Maaf. Determinan itu rumusnya ini. Determinan ini, jadi misalkan ada matrik A, B, C, D, maka rumus determinannya itu. Rumus determinannya adalah A kali D dikurangi B kali C. Ya. A kali D dikurangi B kali C. Jadi diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Itu ya. Jika matrik mempunyai determinan kok nilainya 0, maka matrik tersebut tidak mempunyai inverse atau disebut matrik singular. Terus keterangan yang lain adalah matrik persegi, hanya matrik persegi yang mempunyai inverse. Jadi selain matrik persegi tidak punya inverse. Ini khusus ke matrik persegi dari tadi ya. Nah, rumus dari inverse sendiri adalah seperti ini. Jadi kalau ada matrik 2x2, rumusnya seperti ini. Inverse dari A sama dengan 1/AD dikurangi BC, atau 1/determinan A dikali, nah matriknya ini diubah. A sama D ditukar, B sama C dinegatifkan. A sama D ditukar, B sama C dinegatifkan. Mungkin kalian terngiang-ngiang materinya Pak Fase dulu pada saat belajar fungsi komposisi dan inverse, ya, yang ada pecahan, inverse-nya seperti apa, terus dirumuskan seperti apa. Ini agak beda sedikit, ya. A sama D-nya ditukar, B sama C dinegatifkan. Oke, next. Contohnya saja langsung. Cara menghitung determinan. Determinan dari A 6345 dan B negatif 1, negatif 5, 2, negatif 3. Untuk menghitung determinan A, maka tinggal kalikan saja ini diagonal utama 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 30. Ditulis 30. Dikurangi diagonal yang lain 3 kali 4. 12. 30 dikurangi 12. Hasilnya 18. Ini determinan A, ya. Determinan A. Mudah sekali bukan? Iya, mudah sekali. Untuk 2x2 memang semudah itu. Terus B negatif 1, negatif 5, 2, negatif 3. Tinggal kalikan diagonal utamanya, negatif 1 kali negatif 3 hasilnya 3, negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10.
min negatif 10. Maka hasilnya 10. Ya, ingat negatif dengan negatif. Teliti di sini, sering terjadi kesalahan karena harusnya rumusnya sudah negatif, terus hasilnya negatif, ya dinegatifkan. Gitu ya. Nah, terus jumlahkan saja 3 tambah 10 sama dengan 13. Itu untuk determinan B. Bagaimana yang inverse? Inverse juga kalau sudah ada rumusnya dan kalian sudah paham dengan rumusnya, tinggal ditulis saja. Yang pertama 1 per AD min BC. AD itu kan diagonal utama ya. 3 kali negatif 2, tulis saja 3 negatif 2. Terus negatif 1 kali 5, tulis saja negatif 1 kali 5. Kalau kalian sudah menguasai, kalian bisa skip untuk cara yang pertama ini. Ya. Kalian bisa skip untuk cara yang pertama ini dan langsung menuju ke cara yang kedua. Kalau kalian sudah menguasai. Jadi udah hafal, sudah otomatis bisa ngitung AD dikurangi BC itu berapa. Oh, 3 kali negatif 2, negatif 6, dikurangi negatif 5. Negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Oh ya, langsung tulis 1 per negatif 1. Terus ajoin itu tadi yang kayak dibolak-balik seperti inverse-nya kamu dulu. Min D, A sama D itu ditukar, B sama C dinegatifkan. Sehingga yang semula 3 dan negatif 2 ditukar. Negatif 2 yang di atas, 3 yang di bawah. Begitu pula untuk negatif 1 dan 5 dinegatifkan semua. Negatif 1 dinegatifkan jadinya 1, 5 dinegatifkan jadi negatif 5. Sehingga ketemu negatif 2, 1, negatif 5, 3. Sehingga kalau dikalikan dengan 1 per negatif 1, 1 per min 1 itu ya, hasilnya adalah 2 negatif 1, 5 negatif 3. Ini harusnya negatif 3. Ya. Jadi ini negatif 1-nya dikalikan ke yang ada di dalam matrik. Selesai. Materi hari ini sudah sampai determinan dan inverse. Tugas kalian nanti ya tinggal mengerjakan apa yang ada di web saya ya. Kalau kalian sempat membuka Semandung Berjaya untuk ngisi daftar hadir, silakan kalian buka saja. Tidak harus pagi-pagi ini ya. Karena isi materinya sudah saya sampaikan lewat WA group. Jadi isi materinya kalian sudah mengetahui semua lah. Untuk melengkapi administrasinya, kalian harus tetap membuka Semandung Berjaya, tapi nanti bisa, tidak harus dipaksakan hari ini. Tidak harus dipaksakan pagi ini. Bisa nanti siang nunggu jaringannya lebih slow, gitu ya. Jadi jangan stres karena jaringannya karena webnya mungkin ngaksesnya lambat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kita sudah berada di akhir materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Yang lain? Tidak, Pak. 100. Terima kasih, Pak. Barangkali ada kesulitan akses web saya. Web yang im.med apakah juga lemot? Diakses bareng-bareng? Semoga tidak ya. Intinya itu, tiap minggu sekali saya tetap akan mengupdate rekap PJJ. Jadi kalian persiapkan syarat untuk lulus di matematika wajib kelas 11 MIPA itu adalah ya kalian memenuhi daftar hadir dan juga mengerjakan semua tugas. Nanti saya infokan kembali jika LKS-nya sudah datang.
Jadi tugas-tugasnya akan saya fokuskan ke LKS semua, dan juga materi sedikit banyak juga ambil dari LKS. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Ya. Terus satu lagi saya mau tanya, kira-kira kalau saya mengadakan meeting seperti ini terus, kalian merasa terbebani nggak di kuotanya? Tidak. Tidak, yakin? Ya. Nggak apa-apa ya, yang mungkin ada waktunya meeting, ada enggak. Tetap diselingi, tidak terus-terusan, nggak apa-apa. Bagi yang keberatan, kalian bisa coba beli kuota yang khusus pendidikan. Saya kira harganya mungkin masih terjangkau. Maupun bisa nebeng wifi. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ingat, mulai kemarin berarti Bapak Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa PPKM itu diperpanjang lagi, dan Pekalongan levelnya sudah naik menjadi level 4 lagi. Padahal yang sebelumnya sudah turun menjadi level 3, sekarang jadi level 4. Perlu diketahui untuk level 4, nanti Bapak Ibu Guru itu WFH 100%. Tidak ada Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah kecuali yang jadwal piket. Jadi kalau kalian ingin menemui Bapak Ibu Guru, itu harus janjian dulu. Ya. Seperti kemarin-kemarin, pada saat kalian ke sekolah, misalkan ingin menemui Bapak Ibu Guru, tetap dijawab sudah janjian apa belum. Karena memang dijadwalkan dari pusatnya seperti itu. Kalau level 3 masih bisa WFH 75%. Jadi yang berangkat ke sekolah Bapak Ibu Guru jumlahnya 25%. Dari 60 guru misalkan, yang berangkat ya berarti 15. Itu memang dijadwalkan seperti itu. Nah, Mas, kita masih dalam pandemi. Tentunya 3 minggu yang lalu kalian mendengarkan hampir setiap kali ada berita di speaker musola berisi berita duka. Ya, berarti artinya pandemi ini ya nggak tahu semakin mengganas atau bagaimana. Intinya sudah banyak korban dari pandemi ini. Sudah banyak yang meninggal karena pandemi ini. Ya, oleh karenanya mari kita tetap jangan kendor protokol kesehatan. Jika kalian jika kalian terpaksa untuk keluar rumah, maka tetap pakai masker, diusahakan maskernya double. Sering-seringlah cuci tangan. Terus jika ketemu dengan orang lain, jaga jarak secara fisik ya, bukan secara jarak sosial, bukan, tapi jarak secara fisik. Cara fisiknya agak dijarai. Sebisa mungkin kalian harus bisa mengurangi mobilitas. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Berarti ada berapa M itu? Untuk protokol kesehatan ada 5M. 5M itu kalian harus patuhi sebagai protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi tatap muka. Memang untuk tahapannya, ya suatu saat nanti akan tetap ada tatap muka kalau pandemi sudah berakhir. Seperti yang sudah kalian lakukan tahun lalu, semester 2 mendekati puasa atau pas puasa itu, kalian kan ada tatap muka secara terbatas seperti itu. Ya, tetap saya ingatkan kembali, jangan kendor protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu berdoa, tetap diberi kesehatan, ya, dan pandemi segera berakhir. Walaupun penyakitnya itu mungkin bagi kalian sepele, hanya flu, mungkin hilang penciuman, itu bagi kalian yang muda-muda, yang imunnya masih kuat. Tapi diingat,
kita masih punya keluarga yang imunnya belum tentu sekuat imun kita. Sehingga kita harus juga bisa menjaga. Ya. Jaga tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi di lingkungan sekitar kita juga. Oleh karenanya, kembali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Kita tetap berdoa, semoga pandemi cepat berakhir. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.